Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Natalia. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sampit, sekaligus sebagai mahasiswi PPG BED 1 di YIN Palangkaraya tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 254267300937. Hari ini Rabu 14 Mei 2025 akan membuat video pembelajaran uji kinerja materi Al-Kuliatu Al-Khamsah di kelas 10 PASE. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SMA Negeri 3 Sampit. SMA Negeri 3 Sampit adalah sekolah yang terletak di Jalan Gunung Kerinci nomor 2, Kota Sampit, Kecamatan Bamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. SMA Negeri 3 Sampit atau yang sering dikenal dengan sebutan Smantri merupakan sekolah adiwiyata dan juga salah satu sekolah favorit yang ada di bumi Habaringurung. Sekolah yang berdiri pada tahun 1991 ini menempati lahan seluas 27.920 meter persegi dengan luas bangunan 3.732 meter persegi, pekarangan sebesar 19.349 meter persegi, dan memiliki luas kebun sekolah sebesar 4.839 meter persegi. Dengan luas tanah dan bangunan yang amat besar, tentunya SMA Negeri 3 Sampit memiliki fasilitas olahraga terlengkap di kota Sampit. Mulai dari gor bulu tangkis, lapangan voli putra, lapangan voli putri, lapangan basket, lapangan tenis, dan lapangan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Ibu minta Fardan untuk memimpinkan doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fa amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Aisyah. Silakan Aisyah ke depan. Semuanya diminta berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 23. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari panggung Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Semuanya masuk. Ya, berarti nihil ya, nggak ada yang alfa ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu.
Bisa kan? Ayo, tepuk semangat. 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 Ya. Sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu ajarkan hari ini, masih ingat nggak materi yang kemarin? Tentang apa? Mencintai. Ingat? Mencintai. Terus apa lagi? Khauf, raja, dan tawakal. Mencintai Allah disebut juga dengan mahabbah ya. Masih ingat bagaimana penerapan dalam mencintai Allah? Dengan cara apa? Menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya contohnya apa, Fardan? Salat. Apalagi, Elma? Mengaji, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain. Melarang hal yang dilarang apa? Berzina, minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Dan terakhir ditutup dengan tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami makna dan macam-macam al-kuliyatul al-khamsah dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, siswa mampu berdiskusi kelompok tentang al-kuliyatul al-khamsah yang dibagi menjadi 5, yaitu harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan. Namun sebelumnya, sebelum menyaksikan video, ada yang tahu nggak al-kuliyatul al-khamsah itu apa? 5 prinsip dasar ya. Ya, kita saksikan dulu videonya, nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Yang pertama adalah satu atau menjaga agama. Agama merupakan pokok segala alasan. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tentang al-kuliyatul al-khamsah, ada yang mau ditanyakan? Atau dari sini ada permasalahan yang tadi dilihat? Silahkan ditanyakan. Misalkan ya, tadi ada yang peminum minuman keras. Peminum minuman keras berarti berhubungan dengan apa? Dari yang 5 macam itu, hubungan ke akal. Akal. Kenapa ke akal? Orang yang minum minuman keras hubungannya ke akal. Ya benar? Benar. Benar ya? Nah sekarang kalau orang miskin yang suka berjalan di jalanan yang minta-minta, itu berhubungan dengan apa? Dengan? Iya, dengan harta. Jelas? Jelas. Nah sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum Ibu bagikan kelompok. Ya, yang pertama. Jelaskan apa itu al-kuliah al-khamsah? Apa? Silahkan. Ada yang bisa? Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di video tadi. Al-kuliah al-khamsah adalah, ya, berikutnya. Sebutkan macam-macam dari al-kuliah al-khamsah. Iya. Iya, bagus ya. Satu lagi, berikan salah satu contoh dari kelima macam al-kuliah al-khamsah. Satu saja yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disebutkan apa contohnya dan berhubungan dengan apa. Iya, silakan. Menjaga agama dengan menjalankan ibadah secara rutin. Ya, berhubungan dengan apa itu? Agama. Bagus ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja, nanti kalian kerjakan di lembaran ini ya.
Nah, di lembaran ini kalian tuliskan nanti kelompok 1 tentang agama, kelompok 2 tentang jiwa, kelompok 3 tentang akal, kelompok 4 keturunan, kelompok 5 tentang harta. Tugas kelompoknya apa? Yang pertama itu yang agama, yang lainnya mengikuti saja ya. Pengertian singkatnya apa? Tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang berikutnya cara menjaganya bagaimana, dan yang terakhir adalah contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu kalian cari dari video yang kalian lihat tadi. Itu ada masalah yang ditampilkan, kalian lihat di situ, kalian tuliskan di lembaran nomor 3. Nanti hasilnya akan dipresentasikan. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silahkan. Dituliskan di lembaran ketiga ya, semua jawabannya. Sama ya, ibu beri di contohnya. Ada apa tuh masalah? Silakan dikerjakan. Tuliskan di sini. Ini tentang apa tadi? Akal mana? Dari akal. Sama contoh yang masalah itu ada kan di sini. Iya, di lembaran belakang. Tulis. Nanti dipresentasikan ya. Iya. Tentang agama. Di sini aja, itu kan nggak muat tuh. Kalian bikin aja di sini pengertiannya apa. Tentang jiwa aja. Kan sesuai, kalau sedikit aja, nggak usah banyak. Iya. Itu kamu jelaskan. Terus nanti apa kalian tadi? Kalian apa? Tentang apa? Keturunan. Nah, keturunan mana? Nah, berarti ini sama yang ibu kasih di sini. Ada apa? Masalahnya? Silakan dibuka. Mana buku kalian? Tulisnya di sini. Mananya buku kalian? Buku kalian mana? Browsing di HP juga boleh ya. Silakan di browsing di HP juga boleh. Kan ada di sini sudah jawabannya semua. Kalian aja. Ditulis di lembaran terakhir ya. Ini ya, ini. Mana? Ini ya. Mana punya kalian? 20 menit. Apa di sini nggak bisa ibu ke situ? Oh, ini nggak usah, yang kelompok aja. Ini nanti mandiri. Ini kelompok. Iya, yang kelompok aja. Tentang pengertiannya, terus tentang menjaganya, terus ada kan yang itu. Nomor 2 lah. Nggak di sini, lengkapnya di lembaran situ aja. Kalian tentang apa tadi? Tentang apa? Berarti keturunan aja yang ditulis. Satu orang. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Waktunya habis ya?
Silakan dipresentasikan. Dipresentasikan ya. Kelompok 1 dulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang menjaga agama serta cara memeliharanya. Baik, memelihara agama. Menjadi makhluk beragama adalah salah satu fitrah manusia. Dengan agama, hidup manusia akan lebih terarah. Agama harus dipelihara karena agama adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mewujudkan, mengukuhkan dan mendirikan agama dengan melakukan 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji bagi yang mampu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim, melakukan kebaikan, serta berlomba-lomba dalam bersedekah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Selain melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan kita untuk menjaga agama. Wujud dari menjaga agama ini bisa dilakukan dengan berjihad melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Pada zaman digital ini, jihad tidak hanya dilakukan di medan yang berniat buruk terhadap Islam, seperti orang yang mengadu domba, menyebarkan berita hoaks, ataupun menjelek-jelekan agama Islam. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara menjaga agama. Cara menjaga agama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjaga agama dalam peringkat kebutuhan primer atau al-daruriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat kebutuhan primer, seperti kewajiban melakukan 5 rukun Islam, yaitu syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Kalaupun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan, akan terancamlah eksistensi agama. Yang kedua, menjaga agama dalam peringkat kebutuhan sekunder atau al-hajiyah, yaitu memelihara dan melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti melaksanakan sholat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam bepergian atau musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. Yang ketiga, menjaga agama dalam peringkat al-tahsiniyah, yaitu mengikuti petunjukan agama, menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kalau kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mungkin, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya. Berikut tadilah tentang pengertian menjaga agama dan juga cara memeliharanya. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kian Wahdania. Dan saya Dikta Amelia Putri. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil lembar kerja kami mengenai al-nafs atau memelihara jiwa. Dari pengertian al-kulliyatu al-hamsahnya dulu, secara bahasa, kata al-kulliyatu al-hamsah terdiri atas 2 kata, yaitu al-kulliyatu dan al-hamsah.
Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Hamzah artinya 5. Jadi, Al-Kulliyatu Al-Hamzah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Salah satu dari Al-Kulliyatu Al-Hamzah yaitu memelihara jiwa atau Al-Nafs. Memelihara atau menjaga jiwa dapat disebut juga memelihara diri manusia atau nyawa. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan terhadap janin dalam perut seseorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. 3 contoh dari menjaga jiwa sebagai berikut. Yang pertama, ada beribadah dengan khusyuk atau lebih hikmat untuk mendapatkan ketenangan. Yang kedua, berdiam diri secara rutin untuk mendinginkan pikiran dan melakukan introspeksi diri. Dan yang ketiga, olahraga ringan akan membuat pikiran lebih segar, misalnya jogging, goes, yoga, renang, dan sebagainya. Studi kasusnya, seseorang siswa bernama Rina sering merasa sedih dan tertekan karena tekanan sekolah dan keluarga. Suatu hari, ia memutuskan untuk berbicara dengan guru BK tentang perasaannya. Guru BK membantu Rina untuk mengatasi masalahnya dan mengingatkan tentang pentingnya menjaga jiwa. Baik, itu saja paparan dari kami. Kami tutup presentasinya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah, memelihara akal dan cara menjaga akal. Yang pertama ada pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Secara bahasa, kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri atas 2 kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah artinya 5. Jadi, Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah sering disebut dengan maqasid Al-Khamsah atau 5 tujuan. Jadi di sini ada memelihara akal. Manusia adalah makhluk yang dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran atau akal sebagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Karena kepentingnya keberadaan akal bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan manusia untuk menjaga akalnya. Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan manusia memanfaatkan akalnya untuk mendapatkan ilmu. Agar akal dapat terjaga, Allah melarang dan mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak atau memusnahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi orang yang memakan maupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Sini ada cara menjaga akal. Yang pertama, memelihara menjaga akal dalam peringkat kebutuhan primer atau al-daruriyah, seperti diharamkan meminum minuman keras, khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Febrianti ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 4. Langsung ke studi kasusnya saja. Seorang siswa bernama Andi sering berselisih dengan orang tuanya karena perbedaan pendapat. Suatu hari, ia memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya tentang perasaannya dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Orang tua Andi menerima permintaan maafnya dan mengingatkannya tentang pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazizah dan di samping saya Oktaviani sebagai perwakilan dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai salah satu prinsip dasar Al-Kulliyatul Al-Khamsah, yaitu menjaga harta dalam studi kasus. Studi kasus dalam harta, yaitu seseorang siswa bernama Dina sering memberi barang-barang yang tidak berguna dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk membantu orang
orang lain yang membutuhkan. Dina merasa bahagia dan mengingat dirinya tentang pentingnya menggunakan harta dengan bijak. Dari kasus-kasus di atas, kita dapat melihat bahwa Akuliyatul Khamsah, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga dan memelihara kelima prinsip dasar tersebut, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada agama, ada juga jiwa. Kalau agama tadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa, Elma? Sholat 5 waktu. Kalau jiwa tadi tentang jiwa. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, betul? Betul. Jelas? Contohnya? Silakan dijelaskan lagi. Contohnya? Contohnya seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, mandi, pakaian, ya seperti itulah. Iya, benar ya. Yang Ibu lanjutkan lagi ya, beri tepuk tangan. Dari agama, dari jiwa, dari akal lagi. Ayo, siapa yang bisa dari akal? Dalam kehidupan sehari-hari dari akal. Akal, tahu akal? Iya, ayo berikan. Seperti menimba ilmu, Iya. jauhi seperti alkohol, Alkohol. Minum minuman keras karena akan mengganggu akalnya dan berhubungan dengan jiwa. Yang berikutnya keturunan. Ya, siapa yang bisa keturunan? Ini keturunan, silakan. Seperti diharamkannya berzina, Iya, betul. seperti ditetapkannya ketentuan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak telak padanya. Iya, betul ya. Keturunan itu dicontohkan dengan berzina. Nanti kalau berzina maka dia akan menghasilkan keturunan. Keturunan ini yang tadi tidak akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Yang terakhir apa? Harta. Ya, jelaskan itu harta apa? Silakan. Fardan. Tata cara pemilikan harta dan diharamkannya atau dilarang untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak halal. Iya, seperti apa? Mencuri. Apa lagi? Minta. Apa lagi? Harta itu contohnya dengan apa? Mengeluarkan zakat. Apa hukumnya mengeluarkan zakat? Wajib. Bagi yang mampu itu adalah zakat mal. Ya, beda dengan zakat fitrah itu masuk dalam harta. Kalau zakat mal itu memberikan hartanya jika sudah satu tahun sampai maka hartanya wajib dikeluarkan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Nanti untuk tugas mandiri akan Ibu berikan lewat grup WA. Kalian akan menjawab soal PG nanti ada 10 dan esai ada 3. Nanti dijawab di grup WA, jawabannya dikirimkan lagi melalui WA ya anak-anak ya. Ya, Bu. Karena waktu kita sudah habis. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.